mayoritas perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual sendiri bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, juga otoritas. Meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Namun, kebanyakan pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan juga sebaliknya. Atau bisa juga dengan sesama jenis, baik itu sesama laki-laki maupun perempuan. Dampak pelecehan seksual bukanlah tindakan sederhana yang dapat dilupakan begitu saja oleh korban. Tak hanya merugikan kesehatan fisik, pelecehan ini juga dapat meninggalkan dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Penanganan untuk dampak kesehatan. Pengalaman buruk akibat pelecehan seksual yang dialami korban tak bisa dianggap sebelah mata. Pasalnya, kondisi kesehatan fisik dan mental yang terluka memerlukan penanganan yang serius agar tidak berdampak jangka panjang. Ini dia upaya yang bisa dilakukan oleh korban maupun kerabat atau keluarga untuk menangani dampak kesehatannya. Yang pertama, segera laporkan pelecehan tersebut ke pihak berwajib agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kedua, mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk penanganan luka fisik. Yang ketiga, dapatkan bantuan konsultasi dengan tenaga medis profesional seperti psikiater atau psikolog untuk masalah psikologis yang dialami pasca pelecehan. Yang keempat, temukan support system yang dapat dipercaya untuk membantu memulihkan diri. Dampak buruk pelecehan seksual ini, terutama pada aspek psikologis, dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, korban memerlukan pendampingan yang tepat agar masalah kesehatan yang dialami tidak memburuk. Nah, itulah sekilas materi tentang pelecehan seksual. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan role play mengenai sebuah kasus dan juga pemberian konseling terapi kepada korban pelecehan seksual. Hai Fitri, kenapa Ki? Kulihat akhir-akhir ini muka kamu murung sekali. Tidak, Ji. Cerita mesti ke saya. Tidak tahu, mau cerita ke siapa? Ada masalah tak? Cerita mesti ke saya, tapi bisa kita bantu. Takut ke perasaan. Oh iya, paling kalau dia mau cerita aku hargai jadi. Tapi sempat berubah pikiran Ki mau sering-sering masalah tak? Ada kenalannya mamaku, kata aku ke sana. Siapa yang dimana tempatnya? Ada tempat konseling tidak jauh juga dari sini. Kalau mau sih saya kasih nomor WA-nya. Kasih sebelum WA-nya. Iya, sebentar itu balik di HP-nya mamaku. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, sama-sama. Ayo balik ke kelas. Jangan berusaha saya. Ayo balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada bisa kami
sebaiknya adik ke ruang tunggu, nanti saya hubungi perawat virus yang akan membawa adik ke ruangan dokter. Permisi, Dek. Dek? Dek? Begini, Dek. Perkenalkan, saya perawat virus. Apakah benar ini dengan adik Fitri? Iya, Kak, betul. Ya, baiklah. Di sini saya akan membantu atau mengantar adik Fitri untuk bertemu dengan dokter. Apakah adik Fitri bisa sekarang? Iya, Kak. Kalau begitu nanti Dek, saya antar. Iya. Waalaikumsalam. Jangan masuk. Silakan dulu ya. Makasih, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Saya datang ke sini. Saya ingin saya tidak tahu saya kita ke sekolah lagi. Kata teman saya bisa melakukan apa yang saya rasakan. Luar biasa, makanya saya datang ke sini. Bagaimana kalau tempat dan waktunya kita berbincang-bincang di sini saja ya, Dek, selama kurang lebih 15 menit mungkin. Bagaimana, apa Dek setuju? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Mega Purnomasari. Adik bisa panggil saya Dr. Mega. Nama adik siapa? Adik senang dipanggil siapa? Oh, Fitri. Sekarang berapa usianya Fitri? 20 tahun. Kesibukannya Adik Fitri sekarang apa? Kuliah atau kerja mungkin? Saya kuliah udah semester ini. Oh begitu. Bagaimana kuliahnya, lancar? Teman-temannya baik semua? Iya, Bu. Alhamdulillah kuliah saya lancar. Saat ini teman-teman saya juga baik dan sering bercanda. Wah, senang sekali mendengarnya. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang Ade lakukan sepulang dari kampus? Biasanya saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saya salah satu anggota BEM di kampus saya, tetapi kegiatannya tidak setiap hari, hanya waktu-waktu tertentu. Wah, hebat sekali Dek Fitri ini. Setahu saya, organisasi BEM itu ketika ada kegiatan pasti sangat sibuk sekali. Kadangkala juga bisa pulangnya malam. Adik Fitri tidak apa pulang malam sendirian? Ya, Bu, saya memang biasa pulang malam setiap ada kegiatan, Ibu. Tapi rumah saya kan dari kampus, Ibu. Tapi kenapa Dek? Itu yang saya ingin ceritakan, Bu. Ceritakan saja, tidak apa-apa. Relax saja, ceritakan kepada saya pelan-pelan. Kita tarik nafas dulu ya saya, desa. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan lagi. Tarik lagi, tahan sekejap, hembuskan. Jangan cerita, pelan-pelan saja. Pernah satu malam di saat saya baru pulang dari kampus, Dok, ada satu kejadian yang saya alami. Kebetulan pada saat itu saya pulang pada jam 11 malam, Dok, setelah berkegiatan. Saya pulang dengan mengendarai motor sendiri. Selama perjalanan dirasa saya tidak enak. Saya merasa diikuti dari belakang. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang berkendara di depan saya. Dan di belakang saya ternyata temannya. Tuh, mereka menghadang saya. Saya tidak bisa berpikir positif.
memberontak, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Karena pada saat itu di sana sepi, Dok. Tenang dek, ceritakan kepada saya pelan-pelan. Relax saja. Baik, Dok. Karena saya terus memberontak, mereka memukuli saya, Dok. Pakai balok kayu sampai saya pingsan, Dok. Sama-sama saya melihat mereka menyeret saya ke gang kecil. Saya tidak tahu mereka siapa dan mereka melakukan hal itu kepada saya, Dok. Saya takut, Dok. Sedih. Saya marah pada diri saya sendiri. Saya tidak tahu jaga diri saya. Astagfirullah. Saya turut prihatin apa yang terjadi sama adik. Setelah itu, adik bagaimana? Apa yang terjadi? Saya melamun, Dok, di rumah, mengurung diri. Orang tua saya tidak tahu, Dok. Mereka pikir saya hanya tidak enak badan di kamar, Dok. Maaf, kalau boleh tahu, kenapa adik tidak menceritakan kepada kedua orang tua tak? Saya takut orang tua saya marah, kecewa pada saya, Dok. Saya tidak bisa membantu saya. Kalau boleh tahu, selama mengurung diri, apa yang adik lakukan? Saya hampir ingin mencelakai diri saya, Dok. Saya sempat melakukan kendali. Pada waktu itu saya marah. Saya hampir saja membenturkan kepala saya di cermin, Dok. Untung saja saat itu keadaan rumah sepi, Dok. Lalu, apa yang terjadi pada saat itu, Dek? Saya tidak jadi melakukan itu, Dok. Kenapa? Karena saya sadar saya sudah dewasa, seharusnya saya tidak nekat dan tidak bertindak gegabah, Dok. Dibandingkan dengan melukai diri, sebaiknya saya menghargai diri saya, Dok, dan berdoa pada Tuhan agar melindungi saya dari bahaya, Dok. Benar sekali. Saya rasa mindset yang tertanam pada diri adik sangat bagus. Jadi, apapun masalah yang adik hadapi, jangan sekali-kali berpikir untuk melukai diri. Karena itu bukan solusi yang tepat. Saya punya satu tips untuk adik gunakan ketika adik ini melukai diri. Apa tipsnya, Dok? Coba Fitri sebutkan orang yang paling berharga, orang yang berarti dalam hidup adik siapa? Orang tua saya, Dok. Saya sangat menyayangi mereka. Nah, setiap kali adik ingin melukai diri, coba adik gambarkan kupu-kupu di telapak tangan adik. Bayangkan kupu-kupu yang adik gambar tadi itu adalah mereka. Mereka adalah orang tua yang adik sayangi. Apakah adik tega melukai mereka? Itu, Dok. Saya tidak akan tega itu melukai orang tua saya, Dok. Apalagi mereka adalah orang tua saya, merawat dan membesarkan saya, Dok. Nah, itu dia inti dari tips yang saya berikan. Ketika adik mencoba untuk melukai diri, sama saja adik melukai orang tua adik. Adik pasti tidak ingin melihat mereka sedih, kan? Iya, Dok. Saya juga ikut sedih jika mereka sedih, Dok. Makanya dari itu adik harus kuatkan iman, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat ya. Rajin juga baca Al-Quran. Tapi, Dok, bagaimana cara saya untuk melampiaskan amarah saya jika trauma ini kembali, Dok? Rasa trauma ini kembali ke saya, Dok. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Fitri, apakah setelah kejadian itu Fitri pernah atau bahkan sering berhalusinasi? Iya, Dok, saya sering berhalusinasi. Saya masih sering terbayang-bayang dengan kejadian itu. Sampai hampir kehilangan, Dok.
Itu wajar Dek Fitri. Dampak dari kejadian itu memang membuat Fitri sering berhalusinasi, tapi pasti ada pemicunya Kak sehingga Fitri mengalaminya. Ada dok, Apa itu? saya berhalusinasi dan menjadi stres ketika melihat laki-laki, sekalipun itu hanya teman saya. Adik bilang trauma itu muncul ketika melihat laki-laki. Berarti itu terjadi setiap kali adik berada di tempat umum ya? Ya dok, lebih tepatnya di kampus saya dok, karena setelah kejadian itu saya tidak berani keluar rumah dok. Ini untuk sekedar jalan-jalan bersama teman. Saya sebenarnya kesulitan untuk kontrol emosi saya. Saya berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Lalu bagaimana cara Fitri supaya bisa tenang kembali? Apa yang adik lakukan? Awalnya saya tidak bisa tenang dok, saya marah dan histeris. Tapi ketika beberapa orang menangani saya mencoba untuk mengatur nafas saya dan akhirnya saya bisa merasa tenang kembali. Iya, memang harus begitu dek. Ketika adik marah, sebenarnya boleh-boleh saja melampiaskan emosi, tapi harus tahu juga mengontrolnya agar tidak berimbas kepada orang lain. Adik sudah hebat, hebat sekali. Pertahankan terus ya dek. Saya tahu ini semua sulit, tapi jika dilewati dengan lapang dada, pasti akan berangsur-angsur akan pulih sendiri dari rasa trauma itu. Ya dok, terima kasih. Sama-sama. Sudah 15 menit kita sudah berbincang-bincang. Bagaimana perasaan Adik Fitri setelah bercerita kepada saya? Saya merasa lebih lega dok, dan beban pikiran saya sudah terasa terangkat sedikit. Alhamdulillah baik Dek Fitri. Saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Jika nantinya ada lagi yang ingin Adik Fitri ceritakan atau konsultasikan kepada saya, kita bisa mengatur jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Baik dok, saya akan menghubungi dok jika saya ingin berkonsultasi lagi. Ya dek, ini saya rasakan obat antidepresannya. Adik bisa minum jika adik merasa marah dan histeris lagi seperti sebelumnya. Baik dok, kalau begitu saya permisi. Iya silakan. Adik semangat terus ya, jangan putus asa. Yakinkan pada diri adik bahwa semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Baik bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk. Baik, ada yang bisa saya bantu? Mereka ingin ngasih obat dari saya. Baik, saya cek dulu ya. Baik, ini resep obat yang telah kami sediakan sesuai yang dianjurkan dari dokter tadi. Adik bisa meminumnya setiap tepat waktu dan jangan telat. Sebisanya adik harus minumnya 3 kali sehari. Begitu,